Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali di indahnya Ramadan. Sebelum saya ajak para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi di pagi hari ini, saya ingin jawaban dari UAS terlebih dahulu. UAS, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Itu termasuk ghibah nggak sih UAS tadi? Kapan menceritakan kejahatan orang tidak dihukumi sebagai ghibah? Betul. Misalkan saya hakim, Ustazah Bundayati sebagai jaksa penuntut umum, dan Ustadz Sofyan sebagai saksi. Lalu saya bertanya ke saksi, apakah saudara saksi melihat peristiwa kejadian penipu ini? Siap yang mulia. Ustadz Siap yang Sofyan, mulia. Nggak gitu ya? Ustadz Sofyan cerita kan? Karena Ustadz Sofyan berilmu. Beliau tahu bahwa ini bukan ghibah. Tapi kalau orang nggak berilmu, waktu hakim bertanya, coba ceritakan. Mohon maaf Pak Hakim, kita nanti masuk neraka Pak Hakim. Jadi pada saat bersaksi untuk kemaslahatan keputusan hukuman, boleh. Yang kedua, pada saat ada jamaah bertanya ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz? Ya silakan, nanti saya jawab kalau bisa insya Allah. Tapi saya takut ghibah Pak Ustadz. Ya nggak usah tanya. Nggak usah tanya. Contoh kasusnya terjadi pada zaman Nabi SAW. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya suami saya Abu Sufyan orangnya bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin... Apakah boleh saya ambil sebagian? Itu kan dia sedang menceritakan suaminya. Yang bertanya itu Hindun. Pada saat Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, pada tahun 8 Hijrah, Fathu Makkah. Saat Nabi duduk, datang Hindun. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Boleh. Dan Nabi tidak marah waktu itu. Ngapain kamu ceritakan dia? Enggak. Kenapa? Karena dia sedang bertanya tentang hukum. Yang ketiga, dalam ilmu hadis, adik-adik tentu ingat ada namanya ilmu al-jarhi wa ta'dil. Seorang periwayat diterima riwayatnya kalau dia lolos. Hadis 5 syarat. Ittisalus sanad, sanad bersambung. Adalatur rawi, rawinya adil. Dhabtur rawi, rawinya dhabit, kuat ingatan. Salamatun minasyuzuz, tidak ada syaz. Salamatun minal illah, tidak boleh ada illat. Bagaimana kita tahu bahwa periwayat ini tidak kadzab, tidak pembohong, tidak dajjal? Setelah ditanyakan kepada ulama. Wahai ulama, bolehkah kami ambil riwayatnya? Jangan ambil riwayatnya. Fulan kadzab. Apakah ulama ini ghibah? Tidak. Kenapa? Karena sedang memperlihatkan, menunjukkan kebatilan seseorang. Jadi kalau dalam 3 kasus, bertanya hukum keputusan pengadilan. Yang kedua, mempertanyakan hukum fatwa. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebatilan orang lain supaya selamat, maka dibolehkan. Tapi kan nggak diulang-ulang tiap hari. Ini biasanya nikmat ini kan kalau diulang terus. Ada new edition. Ada terus edit barunya. Jadi sebetulnya setan sedang mempermainkan. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah mereka sesat, ada bumbunya. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berimajinasi, berhalusinasi. Dan ketika ditanya, salah satu di antara peserta gosip unlimited itu, ini kayaknya gosip yang enggak. Ini kan masih enggak keluar dari yang 3 dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Tapi to be continue ya, terus-terusan. Setan sedang bermain. Masya Allah, itu yang dijelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.